kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Hal mengerikan di bawah benua Antartika yang mematikan. Selama ini Antartika dikenal sebagai benua yang hampir seluruh kawasannya di lapisan es. Namun ternyata Antartika juga memiliki area vulkanik terbesar di dunia loh. Ya, baru-baru ini para peneliti alam dihebohkan dengan penemuan area di bagian barat Antartika. Dalam kajian yang diusung oleh peneliti Universitas Edinburgh, mengungkapkan jika destinasi tersebut memiliki 138 vulkanik di bawah bongkahan batu es. Namun para peneliti menjelaskan jika angka tersebut merupakan total vulkanik yang teridentifikasi, sedangkan masih ada 91 area vulkanik yang belum teridentifikasi. Hal tersebut terjadi karena bongkahan es yang menutupi area membuat peneliti kesulitan untuk melakukan pemetaan. Dalam meneliti, penelitian menggunakan peralatan gabungan seperti aeromagnetik dan aerogravity, satelit dan gambar. Mereka melakukan pemetaan dengan memberikan tanda dari satu lokasi ke satu lain di atas struktur bongkahan es. Hanya saja dari penemuan tersebut, para peneliti tidak bisa menentukan apakah Merapi tersebut aktif atau tidak. Tetapi dengan adanya penemuan baru ini akan membantu para ahli sains memiliki pertumbuhan lapisan batu es di area tersebut. Walaupun vulkanik tersebut tidak aktif, namun mereka bisa meningkatkan suhu panas hingga es mencair ke dalam samudra. Bisakah satelit diretas oleh hacker? Bisa, bahkan meretas satelit yang lebih canggih mungkin juga tidak sulit. Satelit biasanya dikontrol dari stasiun darat. Stasiun-stasiun ini menjalankan komputer dengan kerentanan perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Jika peretas menyusup ke komputer ini, mereka dapat mengirim perintah jahat ke satelit. Apa yang terjadi apabila hacker berhasil meretas satelit? Jika hacker mengambil kendali atas satelit tersebut, konsekuensinya bisa mengerikan. Hacker dapat dengan mudah menutup satelit, menolak akses ke layanan. Hacker juga bisa menipu sinyal dari satelit, sehingga menciptakan kekacauan jaringan listrik, jaringan air, dan sistem transportasi. Beberapa satelit baru ini memiliki pendorong yang memungkinkan mereka untuk mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah di ruang angkasa. Jika hacker mengambil kendali atas satelit yang dapat dikendalikan ini, konsekuensinya bisa menjadi bencana besar. Peretas dapat mengubah orbit satelit dan menabraknya ke satelit lain atau bahkan stasiun luar angkasa internasional. 7 hal mengejutkan ini akan terjadi jika semua es di kutub mencair. Disadari atau tidak, banyak aktivitas sehari-hari kita yang menempatkan bumi dalam bahaya, yaitu pemanasan global. Ketika ini terus terjadi dan tidak ada usaha untuk membendungnya, semua es di bumi akan mencair. Pertama, bumi akan jadi semakin panas. Dampak pertama dari mencairnya es di bumi adalah meningkatnya suhu di bumi. Es yang ada di kutub memiliki peran dalam memantulkan sinar matahari ke atmosfer. Hal ini kemudian dapat menjaga temperatur bumi tetap normal. Namun ketika mereka menjadi air, semua sinar yang masuk ke bumi akan terserap sehingga suhu pun kian meningkat. 2. Cuaca di seluruh belahan bumi menjadi kacau. Temperatur kutub akan meningkat secara drastis dan membuat cuaca menjadi kacau. Kenapa? Dengan berubahnya suhu, arus udara dunia yang mengatur berbagai peristiwa cuaca pun ikut berubah. Akibatnya pergantian cuaca pun akan semakin lama. Sebagian wilayah akan terkena kekeringan panjang, sedangkan yang lain mengalami badai yang tidak kunjung berhenti. 3. Akan banyak virus purba yang menyebar. Virus tertentu bisa bertahan hidup walau berada di kondisi ekstrim. Sebagian darinya kini sedang terjebak di dalam tumpukan es Antartika dan masih hidup. Dilansir dari Huffington Post, ketika es mencair, mereka akan segera menyebar. Masalahnya, para ahli belum tahu seberapa berbahayanya mereka dan apa yang bisa menangkalnya.
Maka tidak heran jika para ahli memprediksi akan ada wabah jika es kutub mencair. 4. Hewan kutub akan terancam punah. Yang paling dirugikan dari mencairnya es di kutub adalah hewan-hewan yang tinggal di sana, mulai dari penguin, beruang kutub, walrus, dan lainnya akan kesulitan untuk bertahan hidup tanpa adanya es. Menurut buku After the Ice, Life, Death, and Geopolitics in the New Arctic yang ditulis oleh Alan Anderson, beruang kutublah yang pertama kali punah karena tidak ada lagi rumah untuk mereka. 5. Dataran di Florida, Amerika Serikat akan tenggelam. Dampak langsung dari mencairnya es di kutub adalah naiknya permukaan air laut. Setidaknya akan terjadi kenaikan sekitar 65,8 meter. Dilansir dari Science Alert, ini berarti bahwa Florida, negara yang terkena akan sinar matahari tersebut, akan tenggelam selamanya. Tidak hanya itu, para ahli juga memprediksi bahwa semua daerah pesisir pun akan menghadapi dampak yang serupa. 6. Bumi akan mengalami gempa yang cukup besar. Menghilangnya daratan ternyata bukanlah satu-satunya bencana yang akan kita hadapi. Dilansir dari The Cleaver, menurut Anthony Fordham, editor Pop Science Australia, mengatakan bahwa akan ada gempa besar karena mencairnya es di bumi. Ia menyebutnya sebagai analogi bola pingpong dengan lekukan. Bumi adalah bolanya, sedangkan lekukan tersebut adalah tekanan karena es yang mencair. Ketika es tersebut habis, gerak bumi akan menyembul keluar dan mengakibatkan aktivitas seismik yang intens. 7. Eksploitasi tambang semakin marak. Rupanya terlepas dari segala kerugian akan tetap ada pihak tertentu yang memanfaatkan mencairnya es di kutub untuk kepentingan sendiri. Mereka adalah para penambang minyak. Banyak yang memprediksi bahwa Antartika menyimpan banyak minyak. Untungnya di sana penambangan dilarang hingga tahun 2048. Selain itu, suhu yang sangat ekstrim membuat beberapa perusahaan bahan bakar mengurungkan niat untuk mengebor minyak. Namun ketika es mencair dan peraturan tidak berlaku lagi, eksploitasi tidak akan bisa dihindari dan keadaan pun semakin memburuk. 5. Harapan sains yang bisa saja menjadi kenyataan di masa depan. Dari dulu sains telah berhasil mengungkapkan berbagai hal yang sebelumnya masih menjadi misteri atau bahkan mustahil. Bahkan hingga kini masih terdapat beberapa hal yang menjadi harapan sains meskipun masih menjadi sebatas angan-angan. Apa sajakah itu? Berikut 5 harapan sains yang sekarang mustahil untuk terjadi tapi mungkin bisa menjadi kenyataan di masa depan. Pertama, kemampuan teleportasi. Teleportasi adalah aktivitas berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya secara langsung. Sampai saat ini mungkin kita hanya bisa melihat praktik teleportasi melalui film-film science fiction dan futuristik saja. Tapi bukan tidak mungkin di masa depan kita sendiri bisa melakukannya. Kalau nantinya memang ada kemampuan teleportasi, mungkin tidak akan ada lagi yang namanya datang terlambat ke sekolah ya guys. Kedua, time travel. Harapan sains selanjutnya adalah time travel atau menjelajah waktu. Saat ini hal tersebut mungkin masih terdengar konyol untuk dibicarakan. Namun bukan tidak mungkin juga hal ini bisa menjadi kenyataan di masa depan. Bahkan lama Science Space menyatakan bahwa secara teoritis perjalanan waktu itu bisa dilakukan, hanya saja pada praktiknya masih tidak bisa dilakukan karena akan bertabrakan dengan hukum-hukum fisika yang ada. Untuk saat ini time travel memang belum bisa diwujudkan, tapi bukan berarti menjelajah waktu juga benar-benar hal yang mutlak mustahil ya. 3. Menjelajah alam semesta. Pada tahun 1977 silam, NASA pernah menunjukkan 2 wahana yang ditugaskan untuk menjelajah alam semesta. Hal ini dicatat dalam laman resmi milik mereka. Kedua wahana tersebut diberi nama Voyager 1 dan Voyager 2, dan hingga saat ini keduanya masih menyusuri suatu tempat yang disebut dengan zona ruang bintang. Kalau sekarang saja manusia sudah bisa meluncurkan wahana antariksa tanpa awak, mungkin nanti bisa mengirimkan wahana penjelajah antariksa dengan awak. 4. Menghidupkan manusia yang sudah tiada.
Harapan sains yang satu ini mungkin terdengar sangat gila dan terkesan melawan takdir. Namun, kalau sudah berbicara sains, rasanya apa saja mungkin bisa dibayangkan dan diimajinasikan. Cara pertama adalah dengan mengawetkan manusia itu sendiri. Mungkin ada teknologi pengawet manusia yang bisa mengaktifkan kembali jasad manusia di tahun yang didinginkan. Sementara itu, cara yang kedua adalah dengan memindahkan otak manusia ke tubuh baru. Secara fisik mungkin orang tersebut berubah, namun memori dan ingatannya tetap sama. 5. Memperpanjang usia manusia. Dunia medis berkembang begitu cepat dan pesat mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Bukan tidak mungkin bila di masa depan akan hadir teknologi baru yang bisa memperpanjang usia manusia. Meningkatkan usia hidup manusia mungkin akan bisa dilakukan di masa depan dengan teknologi yang bisa memodifikasi gen, sel, dan DNA. Manusia yang ada hubungannya dengan meningkatkan imun, kekebalan tubuh, dan lain semacamnya. Jika tidak, mungkin nantinya sel manusia bisa digabungkan dengan teknologi robot yang lebih tahan lama. Dapatkah listrik dari petir kita manfaatkan? Petir merupakan energi listrik yang terbentuk secara alami. Lalu apakah kita dapat memanfaatkan energi listrik tersebut untuk digunakan di rumah? Pertanyaan itu mungkin pernah terpikirkan kita melihat fenomena petir. Penemuan petir sebagai arus listrik dipopulerkan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752. Lewat usulan percobaan layangannya yang kontroversial. Energi yang dihasilkan sangat besar, yaitu 10-15 juta volt. Petir terjadi dalam periode waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 70 ms sampai 250 ms. Sehingga apabila kita ingin menyimpan energi listrik tersebut, harus terdapat perangkat yang mampu menyimpan energi dalam kapasitas yang besar namun dalam waktu yang singkat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk dapat memanfaatkan energi petir. Dengan besarnya energi yang dihasilkan dalam satu sambaran petir, diperlukan fasilitas untuk menangkap dan menyimpan yang cukup kompleks. Sistem pengaman yang bagus juga sangat diperlukan, mengingat besarnya energi yang dihasilkan, sehingga apabila terjadi malfungsi tidak merusak seluruh sistem dan membahayakan manusia. Menurut Kukuh Rubudianto, Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrim BMKG, sejauh ini belum ada yang memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan oleh petir. Hal ini dikarenakan belum adanya alat yang bisa menampung dan menyimpan energi yang dihasilkan oleh petir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.